Bisa dimulai, Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dalam kitab Jami', dan pembahasan kita hadis terakhir dalam bab al-bir wasilah. Dan di sini disebutkan oleh para ulama terkait istihbabu mukafaati man asda ilaika ma'rufan. Dianjurkan membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita. Qala al-muallif rahimahullahu, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, manista'adakum billah fa'aiduhu, siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu billah, dengan menyebut nama Allah, fa'aiduhu, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu, dan siapa saja yang meminta kepadamu billah, dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berikanlah permintaannya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan siapa saja yang datang kepadamu ma'rufan, yaitu dia berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa'illam tajidu, apabila kalian tidak mendapati atau tidak mampu membalas kebaikan yang tersebut, fad'u lahu, maka doakanlah untuknya. Akhrajahu al-Baihaqi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan terkait tentang apabila ada orang yang dia itu meminta perlindungan kepada kita dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manista'adakum billah, siapa yang meminta perlindungan kepadamu billah, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Minhatul Alam Sarah Bulughul Maram, man sa'alakum billahi ta'ala, siapa saja yang minta kepadamu dengan menyebut nama Allah Ta'ala, antadfa'u anhu sarrakum au sarra ghairikum, supaya mereka terhindar dari keburukan kalian atau keburukan selain kalian. Ini minta perlindungan kepada kita dan dia menyebut nama Allah supaya terhindar dari keburukan kita atau keburukan orang lain. Fa'aiduhu, maka lindungilah dia. Ini maka lindungilah dia. Maka ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang, apabila ada orang lain datang kepada kita meminta perlindungan, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'aiduhu, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billah, dan siapa saja yang minta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Misalkan dia mengatakan as'alukum billah, saya minta kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja, sehingga di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan objeknya, objek yang diminta apa tidak disebutkan. Sa'alakum ayyasyai'in, dia minta kepadamu apapun juga.
min jalilin au hakirin, baik perkara yang dianggap besar atau perkara yang remeh, dalam masalah agama ataupun masalah dunia ataupun ilmu, maka berikan kepadanya. Nabi katakan fa'atuhu, a'tuhu masa'ala, berikanlah apa yang dia minta. Maka ini ada perintah dari Nabi SAW. Kalau ada orang datang kepada kita minta sesuatu dan dia menyebut nama Allah dalam perkara apa saja, baik perkara agama, perkara dunia, baik sesuatu yang dianggap besar ataupun kecil, maka kata Nabi fa'atuhu, berikan kepadanya. A'tuhu masa'ala, berikan apa yang dia minta. Maka kata para ulama, wal amru lil wujub ma'al qudrah. Maka di dalam hadis ini perintahnya menunjukkan kewajiban ma'al qudrah, apabila orang mampu memberikan apa yang diminta. Malam yas'al ithman, selama dia tidak meminta sesuatu yang isinya dosa, au qati'atarahim, atau memutus tali silaturahim, memutus hubungan kekerabatan, au fihi dararun alal mas'ul, atau minta sesuatu yang membahayakan orang yang diminta. Li'anna fi i'ta'ihi ijabatan lihajatihi, karena kita berikan sesuatu yang dia minta, berarti kita memenuhi kebutuhannya. Wa ta'diman lillahi ta'ala alladhi sa'ala bih, dan dalam rangka mengagungkan Allah karena dia minta dengannya. Maka ini hukumnya wajib dengan syarat ma'al qudrah. Jadi kita mampu memberikan yang dia minta. Yang kedua, malam yas'al ithman, dia tidak minta dosa. Yang ketiga, dia tidak minta sesuatu yang qati'atarahim, yang bisa memutus tali silaturahim. Dan yang keempat, fihi dararun alal mas'ul, yang dia minta bukan sesuatu yang membahayakan mas'ulnya, orang yang diminta. Maka di sini wal amru lil wujub, hukumnya wajib. Wa qad yakunul amru lin nadbi, dan boleh jadi hukum memberikan atau perintah Nabi untuk memberikan sesuatu yang diminta orang yang dia menyebut nama Allah, ini hukumnya mandub, hukumnya sunnah. Kapan ini? Idza sa'ala man la fadda indah, kalau dia minta sesuatu la fadla indahu, dan sesuatu yang dia minta tidak dimiliki, atau punya tapi dia butuh, bukan suatu yang berlebih baginya. Fa innahu yustahabbu an ya'tiyahu, maka hukumnya sunnah, hukumnya dianjurkan untuk memberikan orang yang minta tersebut. Ala qadri halil mas'ul, itu sesuai dengan keadaan orang yang diminta, dengan syarat mala yadurruhu wala yadurru a'ilatahu, tidak membahayakan orang yang diminta atau keluarganya. Maka ini hukumnya sunnah. Maka dari sini kita tahu sabda Nabi SAW, wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, siapa yang minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah apa yang dia minta. Hukumnya terbagi menjadi dua, bisa wajib, bisa sunnah. Kapan wajib? Yang pertama ma'al qudrah, kita mampu memberi. Yang kedua, lam yas'al ithman, sesuatu yang diminta bukanlah perbuatan dosa. Yang ketiga, au qati'atarahim, sesuatu yang diminta bukanlah sesuatu yang memutus tali hubungan kekerabatan. Dan yang keempat syaratnya tidak membahayakan mas'ul, orang yang diminta. Adapun hukum yang kedua sunnah. Kapan sunnah? Apabila minta sesuatu tapi la fadla indah, sesuatu yang diminta itu bukanlah sesuatu yang memang
nggak kita butuhkan. Kita butuh, tapi itu bukanlah merupakan kelonggaran bagi kita. Maka hukumnya sunnah kita memberikan apa yang dia minta ala qadri halil mas'ul. Tergantung keadaan kita dengan syarat tidak membahayakan kita atau keluarga kita. Tidak membahayakan kita atau keluarga kita. Misalkan ada orang datang minta yang dia butuhkan, minta makanan. Nah, maka dilihat apabila kita berlebih, kita mampu memberikan, wajib hukumnya kita beri. Kalau dia menyebut nama Allah ketika minta, as'alukum billah, saya minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, ta'aman, misalkan makanan, maka wajib diberi dengan syarat tadi. Dan hukumnya sunnah apabila kita sendiri butuh makanan tadi, dan seandainya kita berikan tidak membahayakan diri kita dan keluarga kita. Itu ya penjelasan dari Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan yang berikutnya Nabi katakan, wa man da'akum fa'ajibuhu. Jadi wa man da'akum fa'ajibuhu. Jadi siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jadi siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangan dia. Maka ini tambahan hadis ini ada dalam riwayat Abu Dawud. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan wa man da'akum fa'ajibuhu. Siapa yang mengundangmu maka penuhi undangan dia. Apa maknanya? Man da'akum ila ta'amin aw ghairi. Orang yang dia mengundang kita baik undangan berupa untuk makan-makan atau selainnya. Ka'an yad'uka limusa'adatihi wa mu'awanatihi. Misalkan dia minta kepada kita untuk membantunya. Maka fa'ajibuhu, penuhilah undangannya, penuhilah permintaannya. Ai ajibu da'watahu. Penuhilah ajakannya tersebut, undangannya tersebut bi khuduri ta'am. Untuk menghadiri, yaitu undangannya makan, ali musa'adatihi alal amri alladhi talaba minkum musa'adatuhu alaih, atau meminta bantuan ya kan kepada kita penuhi. Kemudian yang berikutnya Nabi katakan wa ma ata ilaikum ma'rufan. Dalam riwayat yang lain wa man sana'a ilaikum ma'rufan. Siapa yang berbuat baik kepadamu, ai a'taakum al-ma'ruf. Jadi ata di sini maknanya a'taakum al-ma'ruf, memberikan kebaikan kepadamu. Dan ma'ruf itu ismun jami'un likulli ihsan. Semua perkara yang mencakup perbuatan baik namanya ma'ruf. Fakafi'uhu, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Ai ala ihsanihi bimithli, kita balas yang semisal au asana minhu, atau lebih baik darinya. Maka makna fakafi'uhu, balaslah dia, ada dua kemungkinan. Ala ihsanihi bimithli, kita balas yang semisal, orang tersebut pernah memberi uang kepada kita, nominalnya 10.000, kita ada kelonggaran, kita ganti balas beri uang 10.000. Ini yang semisal. Au asana minhu, atau lebih baik darinya. Kita punya kelonggaran, rezeki kita beri 20.000. Maka ini fakafi'u. Fa illam tajidu, apabila kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, fa illam tajidu syai'an tukafi'una bihi. Kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan dia, fada'ulah, maka doakan kebaikan untuknya. Didoakan kebaikan untuknya. Maka dhahir hadis, kata Syekh Abdul Al-Fauzan, wa dhahiruhu anna du'a yakunu ba'da fi'lil ma'ruf mubasyaratan. Maka dhahir hadis menunjukkan doa itu setelah melakukan perbuatan baik secara langsung. Jadi kalau orang dia tidak mampu membalas dengan kebaikan yang semisal, maka didoakan. Jadi didoakan kebaikan untuknya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Yang pertama,
Al hadisu dalilun, hadis ini dalil ala anna man ista'ada billahi ta'ala. Orang yang dia minta perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala min sahsin, minta perlindungan kepada seseorang bi an qala lahu, itu misalkan dia mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan nama Allah darimu, maka wajabat i'adatuhu, wajib melindungi dia. Wa daf'us syarri anhu, wajib menolak bahaya darinya. Maka ini hukumnya wajib. Kenapa? Ista'adha bi'adimin, dia telah meminta perlindungan yaitu dengan sesuatu yang agung. Haitsu tawassala bi'aqdhamil wasail, dia bertawassul dengan wasilah yang paling agung, wa huwallahu ta'ala, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Kitabut Tauhid beliau masukkan bab la yuraddu man sa'ala billah, tidak ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam Taisir Al-Azizil Hamid sarah Kitabut Tauhid, yaitu kenapa orang yang minta dengan menyebut nama Allah tidak ditolak, i'dhaman wa ijlalan lillah, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. An yus'ala bihi syai'un wa la yujabu sa'il ila su'alihi wa matlubi, itu seorang dia diminta dengan sesuatu, maka hendaknya orang yang diminta tersebut memenuhi permintaan dan apa yang diinginkan. Maka ini terkait hadis ini. Kemudian catatan terkait hal ini, wa yustasna min dzalik, dikecualikan dari hal ini, ma idasta'ada min fi'li amrin wajibin wa lazimin lahu, kalau dia minta perlindungan dari melakukan perkara yang wajib dia lakukan, au ista'ada minal ikla an syai'in muharram, atau dia meminta perlindungan al-ikla, itu berhenti dari perkara yang haram, fa innahu la yu'ad, maka orang yang demikian tidak dilindungi. Fal awal, contoh yang pertama adalah lau ista'ada billah min ahdid dain alladhi alaih. Jadi kalau dia minta perlindungan dengan menyebut nama Allah untuk apa? Yaitu man akhadad dain alladhi alaih, atau min ahdid dain alladhi alaih, untuk mengambil hutang yang jadi kewajibannya. Wathani, adapun yang kedua contohnya, lau ista'ada billah min ingkari makana yaf'alu, dia minta perlindungan kepada Allah dalam rangka untuk mengingkari apa yang dia lakukan, maka ini dikecualikan dari hal ini. Famithlu hadza la yu'ad, maka yang semisal ini tidak perlu dipenuhi permintaannya, nggak perlu dilindungi. Kemudian faedah yang kedua, al hadisu dalilun, hadis ini dalil ala anna man sa'ala billah, orang yang minta dengan menyebut nama Allah Ta'ala, fa innahu yu'ti wa la yura, orang yang demikian diberi bukan ditolak. Contohnya apa? Ka'an yas'ala minas zakah wa huwa min ahliha, ada orang datang minta zakat dan dia termasuk ahlinya, mustahiknya, orang yang berhak menerima zakat. Au yas'ala i'anatan maliyatan, atau minta bantuan harta, wal mas'ulu qadirun, dan orang yang diminta mampu. Au yas'alal indara fi dainin alaih, atau minta penangguhan hutang dia. Wa huwa yastahiqul indar,
dan dia termasuk orang yang berhak untuk ditangguhkan hutangnya. Li'annahu lamma sa'ala billah sarat ijabatuhu min ta'dimillahi ta'ala. Maka ketika seorang dia ya kan minta dengan menyebut nama Allah, minta perkara-perkara tadi, minta zakat, dia termasuk mustahik, atau minta harta dan dia termasuk orang yang butuh dan kita mampu, atau minta ditangguhkan utang dan dia termasuk orang yang memang layak untuk ditangguhkan utangnya, sarat ijabatuhu min ta'dimillahi ta'ala. Maka memenuhi permintaan dia termasuk mengagungkan Allah. Ma'ama fiha min qada'i hajatihi. Selain itu, kita berusaha untuk menunaikan kebutuhan dia. Maka ini yaitu apabila ada orang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka yukti, kita beri dan tidak ditolak. Asalnya demikian. Kemudian wa yustasna min dzalik, dikecualikan dari hal ini, malau sa'ala ithman, seandainya minta dan isinya adalah perbuatan dosa. Kanukutin yashtari biha muharram, minta duit, minta uang untuk membeli sesuatu yang haram. Min khamrin, minta uang untuk beli khamr. Au ghairi, atau selainnya, maka nggak perlu diberi. Meskipun dia wallahi, ya kan? Dia bersumpah dengan nama Allah, saya minta kepadamu uang untuk apa? Beli rokok, ya kan? Misalkan, nggak usah dikasih yang demikian. Nggak usah dikasih. Au kana fi ijabatihi dararun alal mas'ul. Atau kalau kita penuhi permintaannya, dararun alal mas'ul, maka menimbulkan bahaya kepada orang yang diminta. Misalkan apa? Lau sa'alahu an amrin yakhussu ahlahu au baitahu fa innahu la yujab. Dia minta sesuatu yang khusus diberikan untuk keluarga atau untuk rumahnya, maka yang demikian tidak perlu dipenuhi permintaannya. Jadi ini khusus untuk keluarganya misalkan, maka tidak perlu dipenuhi permintaannya meskipun dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsan, faedah yang ketiga. Al-hadisu dalilun, hadis ini dalil ala masru'iyati ijabati da'watil muslim, disyariatkannya memenuhi undangan seorang muslim liwalimatin, untuk acara walimah au ghairiha, atau selainnya. Walimah, undangan makan atau selainnya. Dengan syarat idza lam yakun thamma mani'un minal hudur, apabila di sana tidak ada penghalang untuk hadir. Jadi tidak ada penghalang untuk hadir. Wal ijabatu min asbabil ulfah, karena memenuhi undangan itu termasuk di antara sebab untuk merekatkan hubungan. Wasalamatis sodar, dan bersihnya hati kita dengan saudara kita. Kok diundang nggak datang, ya kan? Disuudoni sama temennya, ya. Suudoni sama tetangganya, ya kan? Diundang makan-makan nggak mau datang, ya kan? Tanpa ada keterangan, tanpa ada udzur. Maka di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa wajib memenuhi undangan walimah atau disyariatkan memenuhi undangan walimah, di antaranya selain asbabil ulfah juga salamatus sadr, itu bersihnya hati kita. Wa ikramid da'i, dan untuk memuliakan orang yang mengundang. Wa tawthiqil mahabbati bainal muslimin, menguatkan rasa cinta yang ada di antara kaum muslimin. Maka ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, hukum menghadiri walimah, undangan walimah. Wadhahirul hadis, dhahir hadis, wujubul ijabati fi kulli da'watin sawa'un akana da'wata zuwajin aw ghairiha. Dhahir hadis menunjukkan wajibnya memenuhi setiap undangan,
sama saja apakah undangan tersebut undangan zuwaj, acara pernikahan, walimah pernikahan atau selainnya. Dan ini merupakan pendapat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat wajibnya memenuhi semua undangan, baik undangan walimah untuk zuwaj ataupun selainnya. Dan ini merupakan pendapat beberapa kalangan ulama salaf, demikian juga pendapat ulama Dzahiriyah. Wal jumhur, adapun jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat ala anna ijabata walimati zuwaj wajibatun. Yang wajib itu adalah memenuhi undangan walimah nikah. Wa ma adaha fahiya mustahabbah. Adapun selain undangan walimah pernikahan, maka hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Adapun memenuhi undangan walimah pernikahan, hukumnya wajib. Tentu ini dengan catatan apabila di sana tidak terdapat kemungkaran. Ya, kalau ada kemungkaran atau yang lain, tetap dipenuhi undangannya. Dia pilih waktu yang pas. Bisa jadi setelah acara selesai atau sebelum acara dimulai. Maka ini di antara caranya. Di pendapat jumhur, hukumnya wajib adalah untuk walimah zuwaj. Adapun selainnya sunnah. Adapun Abdullah ibnu Umar, ulama Dzahiriyah, demikian juga sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya wajib. Ala kulli hal, kalau ada undangan walimah pernikahan, maka berusaha untuk datang. Berusaha untuk datang. Dan faedah berikutnya, al hadisu dalilun, hadis ini dalil ala masru'iyati mukafa'atil muhsini ala ma'rufi. Dianjurkan, disyariatkan memberikan balasan atas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Indal qudrati ala dalik, kalau mampu membalas kebaikannya. Sama saja apakah kebaikan itu berupa pemberian hadiah, pertolongan, atau memenuhi kebutuhan dia, maka hendaknya kita berusaha membalas kebaikan tersebut. Jadi membalas kebaikan tersebut. Dan al-mukafa'atul laha, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, faidatan, memiliki dua faidah. Jadi kenapa kita dianjurkan, disyariatkan, kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, kita balas, ada faidahnya. Al-ula, yang pertama, tasji'u dawil ma'rufi wal ihsan. Kita memotivasi, menyemangati orang yang telah berbuat baik tadi. Ala afwalil khair, supaya dia terus melakukan kebaikan, wal mudawamati 'alaiha. Dia yaitu terus menerus dan ajak melakukannya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, baik dengan hartanya, ilmunya, tenaganya, atau apa yang dia miliki, maka hendaknya kita balas. Hendaknya kita balas. Karena dalam membalas kebaikan seseorang, itu diantara faedahnya tasji' dawil ma'rufi wal ihsani ala af'alil khair. Menyemangati, memotivasi orang tersebut untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan dan dia terus-menerus melakukannya. Kemudian al-faidah ats-tsaniyah, faedah yang kedua, annal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu memang tabiatnya suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi Allah sudah tanamkan di dalam hati kita, kita senang, kita suka kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Fahuwa idza ahsana ilaihi walam yukafi'hu yabqa fi qalbihi syai'un minat ta'alluq bihi warriqati lahu. Maka apabila ada orang berbuat baik kepadanya, kok belum dibalas, maka di dalam hatinya ada at-ta'alluq bihi, ketergantungan kepada orang yang berbuat baik tadi. Maka suri'a qad'u dzalika bil mukafa'ah,
dianjurkan kepada kita, disyariatkan supaya kita balas kebaikannya, supaya hati kita tidak tergantung kepadanya. Jadi hati kita tidak tergantung kepadanya. Walau kana sahibul ma'rufi kafiron, meskipun orang yang berbuat baik orang kafir, dianjurkan kita membalasnya. Wa huwa aula min mukafa'atil muslim, dan ini lebih utama atau maknanya untuk membalas kebaikan seorang muslim. Jadi seandainya ada orang kafir berbuat baik kepada kita, ngasih hadiah, kita tetangganya, kita balas hadiah dia. Kita balas hadiah yang telah diberikan kepada kita. Dan ini termasuk makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Ammal i'radu amman asda ilaika ma'rufan. Adapun ada orang yang dia berpaling, enggak mau membalas orang yang berbuat baik kepadanya. Wa ka'annahu ma fa'ala syai'an, enggak melakukan apa-apa. Fahada laisa min makarimil akhlak. Maka ini bukan tanda akhlak yang mulia. Wala yuhmilul mukafa'ata 'alal ma'ruf illa li'am minan nas. Dan enggak ada orang yang dia bermudah-mudahan atau enggak mau membalas kebaikan orang lain kecuali orang yang tercela. Jadi enggak ada orang yang dia enggak tahu terima kasih, gitu kan? Ada orang nggak tahu terima kasih. Kalau orang punya sifat nggak tahu terima kasih, maka ini orang yang tercela dan bukan akhlak yang mulia. Ini bukan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kata Ibnu Hibban rahimahullahu taala berkatakan, al-wajibu 'alal mar'i an yashkuran nikmah. Seseorang wajib mensyukuri nikmat. Jadi seseorang wajib mensyukuri nikmat. Fayahmadul ma'ruf ala hasabi was'ihi wa taqatihi. Maka dia memuji, menyanjung yaitu kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Dan dia membalasnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu fabid dofi, maka dibalas lebih daripada itu. Dia lipat gandakan balasannya. Orang pernah ngasih dia sesuatu, misalkan ngasih jeruk 1 kilo, dia balas 2 kilo. Bahkan atau dia balas dengan kualitas yang lebih baik. Wa illa fabil mithli, kalau nggak mampu ya yang semisal. Kalau tidak mampu ya semisal. Ya kalau tidak mampu lagi maka ya, ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan untukmu. Itu kita doakan. Kemudian, fa illam yajid ma yukafi'u bihi sahibal ma'ruf fa innahu yad'ulah. Kalau dia tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya, fa innahu yad'ulahu, maka doakan kebaikan untuknya. Wa yajtahidu wa yubalighu fit du'a. Ini penting. Dia sungguh-sungguh dan menyampaikan dalam doanya hatta yara annahu qad kafa. Sehingga dia yakin telah membalas kebaikan saudaranya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang lain berbuat baik kepada kita, kita tidak bisa memberikan balasan yang sesuai. Demikian juga malas mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini akhlak yang buruk. Kalau seseorang, ya kan, ada saudara yang berbuat baik kepadanya, suka ngasih hadiah, ngasih sesuatu kepadanya, dan dia tidak mampu membalas, maka doakan. Dan doanya bukan sekedar doa. Tapi apa? Ia jitahid. Dia doakan sungguh-sungguh, wa yubalighu fid du'a. Dia sampaikan doanya kepada Allah hatta yara annahu qad kafa'ahu, hingga dia yakin telah membalas kebaikannya. Li'annahu lamma ra'a fi nafsi taksiran fil mujazati li'adamil qudrah 'alaiha. Karena dia melihat dirinya ini taksir. Dirinya kurang, tidak mampu memberikan balasan karena memang tidak punya kemampuan. Maka dalam hal ini doakan sungguh-sungguh untuk kebaikan
orang yang telah berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fit thana. Jadi apabila ada orang lain berbuat baik kepadanya, kemudian dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu, faqad ablagha fit thana, maka dia telah menyampaikan itu pujian, dia telah membalas kebaikan orang tersebut. Dia telah membalas kebaikan orang tersebut. Maka ini berarti sudah selesai pembahasan bab al-bir wasilah. Sekarang kita masuk bab baru, itu bab az-zuhud wal wara', zuhud dan wara'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam atau al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bab setelahnya adalah bab az-zuhud wal wara', zuhud dan wara'. Apa itu zuhud? Zuhud itu, jadi kata-kata zuhud tadullu alal qillah fi kulli syai'. Dia menunjukkan sesuatu yang sedikit dalam segala sesuatu, dalam semua perkara. Karena huruf za, ha, dan dal itu asalnya menunjukkan ala qillatis syai', sedikitnya sesuatu. Maka az-zahid, zahid dalam bahasa Arab maknanya as-syai'ul qalil, sesuatu yang sedikit. Adapun definisi zuhud, pengertian zuhud dari para ulama di antaranya adalah anna zuhda insirafun anir rabbati fis syai' ila ma huwa khairun minhu. Zuhud adalah berpaling dari menginginkan sesuatu kepada sesuatu lain yang lebih baik darinya. Makanya namanya zuhud. Dia berpaling dari menginginkan sesuatu dan dia pindah khairun minhu, kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Wa huwa zuhdu fima yuskilu anil akhirah minaz zuhdi fid dunya wa su'uniha warrubbati fil akhirah wal i'dadu laha. Maka dia zuhud dari apa yang menyibukkan dari akhirat, itu dia zuhud di dunia dan semua perkara di dunia, dan ini dia menginginkan negeri akhirat dan persiapan untuk akhirat. Dan masuk dalam pembahasan ini az-zuhdu fil haram wal makruhat. Seorang dia zuhud terhadap perkara yang haram dan dimakruhkan, atau ba'dil mubahat, sebagian yang mubah. Kenapa? Karena sebagian yang mubah qad tuskilu anil akhirah, menyibukkan orang dari mencari akhirat, wal qiyam bil a'mal as-shalih, atau mengerjakan amal saleh. Wala yamna dzalikal amal lid dunya yataqawwa bihi ala taatillah. Bukan berarti orang yang zuhud ini mencegah dia untuk beramal atau bekerja di dunia. Boleh, dengan syarat yataqawwa bihi ala taatillah. Amalan dia, pekerjaan dia membantunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghni amma fi aidin nas, sehingga dia tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Ya, bil bai'i wasyira, itu jual beli, wazira'ah, atau terkait dengan bercocok tanam dan seterusnya. Lakin dengan syarat bisyartin alla tusqilu hadhil umur anil idad lil akhir. Jadi seorang dia tidak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia, karena dia berusaha di dunia melakukan transaksi jual beli, ya. Dia jadi pedagang atau jadi petani atau kerja di pabrik atau semisalnya. Dengan syarat semua pekerjaannya tadi la tusqilu hadhil umur anil idadil akhirah.
tidak menyibukkan dia mempersiapkan diri untuk negeri akhirat. Bal yakunu qalbuhu zahidan fiha ragiban fima indallah. Akan tapi hatinya zuhud terhadap dunia dan sangat berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang disebutkan oleh Ibnu Jalla rahimahullah, az-zuhdu huwa, zuhud adalah an-nadharu ila dunya bi aini zawal. Dia melihat dunia itu sesuatu yang bisa hilang. Litasahhuri fi aini, itu supaya dunia itu terasa kecil di mata kita. Fayasulu 'alaikal i'radu anha, sehingga mudah kita berpaling dari dunia. Dunia tidak ada di hati kita. Maka ini di antara pengertian zuhud menurut sebagian ulama. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, az-zuhdu, zuhud adalah tarkur ragbati fi ma la yanfa'u fid daril akhir. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Namanya zuhud. Dan komentar Al-Imam Ibnu Qayyim, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan, hada min ahsani ma qila fi zuhdi. Ini merupakan definisi terbaik tentang zuhud. Jadi apa itu zuhud? Zuhud adalah tarkur ragbah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah. Meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya untuk akhirat. Maka orang yang zuhud, dia meninggalkan segala sesuatu, dia pikir, oh ini gak ada manfaatnya untuk negeri akhiratnya, maka dia tinggalkan. Maka dia tinggalkan hal tersebut. Wal muradu bidzalik, yang dimaksud sesuatu yang ditinggalkan di sini, fudulul mubah, perkara mubah yang berlebihan, allati la yusta'anu biha ala ta'atillahi ta'ala, yang tidak bisa menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membantunya untuk taat kepada Allah. Amma ma yanfa'u fid daril akhir, adapun sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat, fazuhdu fihi laisa minad din, maka zuhud tentang hal ini bukan bagian dari agama. Bal sahibuhu dakhilun fi qaulihi ta'ala, bahkan orang yang melakukan hal ini masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan untuk kalian. Itu di surah Al-Maidah 87. Maka kalau orang dikatakan zuhud, gak mau ya kan, makan daging, ya. Beda halnya kalau dia punya penyakit secara medis, gak boleh misalkan. Gak mau makan sesuatu yang enak dan itu mubah, baik. Dia tinggalkan dalam rangka hal ini, maka ini tidak dikatakan zuhud. Wa huwa jahlun wa tolak, maka ini kebodohan. Nabi katakan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Maka ini definisi zuhud yang paling bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tarkur raghbah fima la yanfa'u fid daril akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang memang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kemudian al-wara', wara' itu maknanya iffah. Wahyal kafu amma la yanbaghi, menahan diri melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Namanya wara'. Bahasa kita hati-hati. Itu seorang apa? Al-kafu amma la yanbaghi. Dia menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang la yanbaghi, tidak selayaknya dilakukan. Ini namanya waro. Dan waro ini definisi yang bagus juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau katakan wal waro
Al-masru, warok yang disyariatkan adalah tarkuma qad yadurru fid daril akhir. Meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan untuk akhirat. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan untuk akhirat kita, namanya warok. Kalau zuhud tadi meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Namanya warok ini. Ini bedanya warok dan zuhud. Fayadkhulu fi dzalika al-muharramat was-subuhat. Maka termasuk dalam pembahasan warok perkara yang diharamkan dan subhat. Li'annaha qad tadur. Karena perkara yang subhat terkadang membahayakan. Ini terkadang membahayakan. Kemudian kata disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, dan ini masih pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa tamamul wara' an ya'lamal insanu khairal khairain wa syarras syarrain. Kesempurnaan wara', seseorang dia mengetahui yang terbaik dari dua kebaikan dan yang terburuk dari dua keburukan. Wa ya'lam anna syari'ata mabnaha 'ala tahsilil masalihi wa takmiliha. Dan dia tahu, dia yakin syariat ini dibangun untuk mendapatkan maslahat atau menyempurnakan maslahat. Wa ta'tilil mafasid wa taqliliha. Menolak kerusakan atau menguranginya. Ini termasuk kaidah dalam agama kita. Syariat ini datang dibangun di atas tahsil masalih untuk mendapatkan maslahat atau menyempurnakan maslahat yang ada. Demikian juga syariat datang untuk ta'tilul mafasid, menolak kerusakan atau mengurangi kerusakan tersebut. Oleh karena itu, zuhud ini lebih tinggi dibandingkan dengan warok. Kemudian kita masuk satu hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait fadlu tarkis subhat, keutamaan meninggalkan subhat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar semoga Allah merahmati beliau, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari An-Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'man bi isba'ihi ila udunai. Dan Nu'man mengisyaratkan atau masukkan kedua jarinya kepada kedua telinganya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara yang halal dan haram ada perkara yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Famanittaqas subhat, maka siapa saja yang dia menahan diri dari perkara yang subhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhat, adapun orang yang dia terjatuh dalam perkara yang subhat, yang samar, waqa'a fil haram, berarti dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang dia menggembala haulal hima, di sekitar al-hima, yaitu daerah terlarang. Yusiku an yaqa fihi, hampir-hampir hewan gembalaannya tersebut masuk ke daerah yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah daerah larangan Allah itu apa-apa yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila dia baik maka baiklah semua jasad.
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad tersebut. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya mudghah tersebut adalah qalbu, hati. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka pernyataan wa ahwan Nu'man bi isba'aihi, maka ketika itu menunjukkan bahwasanya Nu'man ini benar-benar mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bantahan kepada Al-Waqidi dan orang-orang yang mengikuti beliau bahwasanya Nu'man atau hadis yang berasal dari Nu'man bin Bashir ini tidak sah dari Nabi. Beliau tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna Nu'man kana umruhu 80 sanawat inda wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umur Nu'man itu 8 tahun ketika Nabi wafat. Nu'man bin Bashir usianya 8 tahun ketika Nabi wafat. Tapi ini wa fihi dalilun, hadis ini dalil sihhatu tahammulis sabi al-mumayyiz wa anna ma tahmiluhu fi hali sigharih wa addahu ba'da bulughi fa huwa maqbul. Bahwasanya anak kecil yang sudah tamyiz itu boleh dia mendengar hadis ketika dalam kondisi kecil dan dia sampaikan ketika balik, dan penyampainya tersebut makbul, diterima. Jadi Nu'man meskipun dia umurnya 8 tahun ketika Nabi wafat, boleh jadi beliau mendengarkan hadis ini dari Nabi, mungkin beliau sebelum balik dan disampaikan setelah balik, maka ini makbul, maka ini diterima. Kemudian Nabi katakan innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Ai dhahirun la yataju ila bayan. Yang halal itu sudah jelas, tidak membutuhkan, sudah nampak terang, enggak butuh penjelasan. Ai yastariku fi ma'rifatihi kullu ahad, diketahui oleh semua orang. Wa huwa ma nasallahu wa rasuluhu ala khil, yaitu apa yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya akan kehalalannya. Au ajma'al muslimu ala khillihi bi'aini, atau kaum muslimin sepakat itu halal. Misalkan apa? Jual beli. Allah katakan wa ahallallahu bai'a. Allah halalkan jual beli. Maka masuk dalam hal ini al-ma'kulat wal masrubah. Itu semua makanan, semua minuman, wal malbusat, pakaian, allati istaqarra indan nasi hilluha, yang manusia tahu itu halal. Wa innal harama bayyinun, kemudian Nabi katakan yang haram juga jelas. Ai dhahir. Bayyin itu maknanya dhahir. Jelas, nampak. Yaitu wa huwa ma nasallahu wa rasuluh. Sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya menaskan, mengatakan itu haram. Au ajma'al muslimu ala khirmatihi bi'aini, atau kaum muslimin sepakat itu haram. Seperti apa? Riba. Allah katakan wa harramar riba. Dan masuk dalam perkara yang haram, dan ini jelas zina. Ini zina ini haram dan jelas. Surbal khamri, minum khamr, maitah bangkai, khinzir babi, nikahil maharim, menikahi mahram. Demikian juga maisir, judi. Ini perkara yang keharamannya sudah jelas. Wa bainahuma mustabihat. Nah, antara yang haram dan halal ini ada perkara yang mustabihat. Ada perkara yang samar. Jadi disebutkan dalam lafaz Bukhari dalam Kitabul Iman wa bainahuma musabbahat. Di antara keduanya ada yang musabbahat. Nah, itu sesuatu yang perkaranya itu belum jelas. Maknanya apa? Anna bainal halali wal haramil wadihain umurun mustabihat. Di antara yang haram dan yang halal, yang keduanya sudah jelas, ada perkara yang sama. Mutaraddidah bainal khilli wal khirmah. Dia halal atau haram. Kenapa? Karena ini keharamannya dan kehalalannya belum jelas. Tidak diketahui dia haram secara mutlak atau halal secara mutlak. La ya'lamuhunna katsirun minnas, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Akan ketidakjelasannya. Oh, ini haram, ini halal. Enggak tahu. Bukan berarti banyak orang yang enggak tahu kalau itu syubhat, bukan. Tapi enggak tahu bahwa ini haram atau halal.
Oleh karena itu di dalam riwayat Tirmidzi, la yadri katsirun minan nas aminal halal ya aminal haram. Kebanyakan orang nggak tahu apakah dia termasuk kategori halal atau kategori haram. Maka mafhum dari hadis ini katsir berarti qalilun minan nas, sedikit manusia, yaitu para al-mujtahidun, para ulama mujtahid. Maka tahu hal ini bukan perkara yang syubhat baginya. Dan penyebab istibah, kesamaran sesuatu ada beberapa. Di antaranya adalah ta'arudul adillah. Jadi ada pertentangan, seolah-olah pertentangan dalil. Bihaitsu la yadhharu lin-nadir fiha jam'un wala tarjih. Orang nggak tahu dia harus mengkompromikan dalil atau mentarjihnya. Maka ini kalau dilihat dari sisi mujtahid. Dari sisi mujtahid. Fa kullu mas'alatin ta'arudat fiha al-adillah 'ala hadzal wajhi fahiya minal mutasawwi. Maka semua perkara yang seolah-olah ada pertentangan dalil di sana, maka ini termasuk perkara yang mutasawi. Lakin akan tapi yang bagi an yu'lam anna hadza amrun nisbi. Kita harus tahu ini perkara yang nisbi. Artinya boleh jadi itu perkara yang sama untuk sebagian orang, tapi jelas untuk sebagian yang lain. Dijelas untuk sebagian yang lain. Contohnya apa? Yang disebutkan oleh para ulama, misalkan al-ahadits al-waridah fi ada'i tahiyatil masjid. Hadis-hadis yang menjelaskan tahiyatul masjid allati dhahiruha annahu tusalli kulla waqt. Tahiyatul masjid, kalau orang masuk masjid maka disyariatkan sholat 2 rakaat sebelum duduk kapan saja. Wa dhahiru al-umum fi kulli shalah. Dan ini dhahirnya umum. Kemudian ada hadis-hadis lain an-nahyu anis sholati ba'dal asri was subhi. Larangan sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Nah, larangan sholat ini juga umum. Sholat apa saja terlarang, termasuk sholat tahiyatul masjid. Nah, sebagian ulama katakan larangan sholat setelah sholat asar dan subuh, maka ini dikecualikan larangan tersebut untuk sholat sunnah mutlak. Adapun untuk sholat sunnah yang bukan sholat mutlak tapi fihi asbab atau ada sebabnya, maka boleh. Salah satunya tahiyatul masjid. Maka ketika orang dia masuk ke masjid, misalkan sebelum sholat maghrib, setelah asar belum masuk maghrib, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh baginya menurut pendapat yang kuat. Jadi boleh baginya. Boleh jadi ini perkara ini mustabihat, itu perkara yang samar bagi sebagian orang. Atau sebab yang lain, ikhtilaful ulama fi fahmid dalil. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memahami dalil. Misalkan ini perintah atau larangan. Atau perbedaan ulama hamlul amri ala wujub awin nadbi. Kalau ada perintah ini menunjukkan wajib atau sunnah. Atau kalau ada larangan ini yufidu tahrim awin tanzih, memberikan faedah haram atau makruh. Misalkan perintah untuk mandi di hari Jumat. Ya. Perintah untuk mandi di hari Jumat, maka jumhur ulama katakan mandi di hari Jumat bagi laki-laki yang wajib sholat Jumat hukumnya sunnah, sebagian ulama katakan wajib. Maka ini karena perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Atau sebab yang ketiga, khifa'un nas wa adamu bulughi lil mujtahid. Jadi dalil itu tersembunyi atau belum sampai kepada ulama yang dia sebagai mujtahid, sehingga ini menyebabkan mustabihat. Dan Nabi katakan, famanittaqas subhat, siapa yang terjatuh dalam perkara yang subhat, seorang yang menjaga diri dari perkara subhat, ibta'ada anha wajtanaba. Dia menjauhkan dirinya dari perkara yang subhat tersebut. Ada penghalang antara dia dengan perkara yang subhat. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dia menjaga agama dan kehormatannya. Itu maknanya maudhi'ul madhi wad dam minal insan. Kehormatan itu tempat dipuji atau dicela yang ada pada manusia. Yang manusia dipuji atau dicela karena hal ini. Wa man waqa'a fi subhat, adapun orang yang terjatuh dalam perkara yang subhat, ai tajarru 'ala subhat, dia ceburkan dirinya masuk kepada perkara yang subhat.
Maka ada dua makna terkait hal ini. Yang pertama, man aktsara man ta'atu subhat sadafal haram wa huwa la yas'ulu bih. Orang yang banyak melakukan perkara yang subhat, maka dia berarti telah melakukan perbuatan yang haram dan dia tidak sadar. Jadi kalau orang banyak melakukan perkara subhat, dia nanti terjatuh dalam haram dan dia enggak sadar. Yang kedua, annahu ya'tadu tasahul wa yatamarranu alaihi wa yajsuru ala subhatin ukhra aqladu minha. Yaitu dia bermudah-mudahan terbiasa melakukan subhat sehingga terjerumus kepada subhat yang lain yang lebih berat darinya. Wa hakadha hatta yaqa fil harami amdan. Demikian seterusnya hingga dia sengaja melakukan yang haram. Jadi karena meremehkan yang subhat dan masuk subhat yang lebih besar, akhirnya dia sengaja melakukannya haram. Karena yar'a haulal khima, seperti seorang pengembala yang dia mengembala hewan gembalaannya di daerah terlarang. Yusiku an yaqa fihi, hampir-hampir dia masuk ke daerah terlarang tersebut. Kemudian di antara faedah, langsung saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hada haditsun adimun min anin nadhar fihi wajadahu, atau man anan nadhar fihi wajadahu hawiyan bi ulumis syai'. Ini hadis yang agung, orang yang memperhatikannya maka dia akan mendapati bahwasanya hadis ini mengandung ilmu-ilmu syariah. Yaitu id huwa mustamilun alal hafi ala fi'lil halal wa istinabil haram. Karena hadis ini mendorong, memotivasi supaya orang melakukan yang halal menjauhi yang haram. Wal imsak anis syubhat wal ihtiyat lid-din wal ir wa ta'dimil qalbi wa sa'i fi salahi. Demikian juga menahan diri dari perkara yang subhat, enggak jelas ini halal atau haram, dia tahan diri dalam rangka untuk menjaga agama dan kehormatannya, menjaga hatinya, kebersihan hatinya. Maka ini diantaranya dalam hadis ini. Faedah berikutnya, fi hadal hadis taqsimul asya fi syariah min haitsu kilwar kirma ila halalun bayyin wa haramun bayyin. Di dalam hadis ini perkara syariat ditinjau dari sisi halal haramnya, ada yang jelas halal, ada yang jelas haram. Wa mustabah wa mustabih, ada yang mustabih atau yang masih sama. Laisa biwadihil khilli walal kirma. Gak jelas, ini keharamannya gak jelas, kehalalannya juga gak jelas. Ini perkara yang mustabihat. Kemudian faedah yang ketiga, fil hadis dalilun ala anna ahkamal umur al mustabihah laisat mu'attilatan la tu'la. Hadis ini dalil hukum-hukum yang mutasyabih itu bukan perkara yang ditolak, tidak diketahui. Bal ya'lamu ma ba'dun nas, tapi ada sebagian orang yang tahu, yaitu para ulama mujtahid yang mereka memiliki ilmu yang lebih, maka mereka tahu hakikat suatu perkara. Sehingga Nabi katakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia enggak tahu, berarti sebagiannya tahu. Kemudian faedah berikutnya, al-hathu 'ala tiqa'is subhat wal bu'du anha. Hadis ini dalil hendaknya seorang menjaga diri dan menjauhi perkara yang subhat, perkara yang ragu-ragu untuk dikerjakan. Ini halal atau ini haram, pekerjaan ini halal atau haram, tinggalkan. Ihtiyatan lid-din, dalam rangka menjaga agama, yang di dalam rangka menjaga agamanya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf katakan, man arrada nafsahu lit-tuhan fala yalumanna man asa'a dhanbihi. Siapa yang dia membuka pintu supaya dituduh oleh manusia, maka jangan mencela orang lain kalau ada orang yang suudzon kepadanya. Siapa yang membuka pintu itu supaya orang ini disuudzoni, ya jangan dia mencela orang lain yang suudzon kepadanya. Maka jangan membuka celah, membuka pintu orang lain berburuk sangka kepada kita. Meskipun buruk sangka itu terlarang, kita juga hendaknya tidak membuka pintu supaya disuudoni sama orang lain. Karena itu hadis ini juga dalil hendaknya seorang muslim al-muhafadzah ala umuriddin, menjaga perkara agamanya, jadi menjaga
Dan faedah yang lain, fil hadisi dalilun ala khatri tasahul fis subhat. Hadis ini dalil bahayanya orang yang dia meremehkan perkara yang subhat. Di perkara yang subhat, nggak jelas ini halal, ini haram, maka dia remehkan. Akhirnya dia sengaja melakukan yang haram dan yang haram tersebut terasa ringan baginya. Ini bahayanya. Terjerumus dalam perkara yang haram. Kemudian faedah berikutnya, idhamu sa'nil qalbi wal khatfu ala islam. Hadis ini dalil hati ini perkara yang besar dan hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk memperbaiki hatinya. Karena apa? Baiknya hati kita ini akan menjadikan kita orang yang baik. Jadi bisolahihi yasluhu kullu shay'in minal insan. Dengan baiknya hati, maka orang tersebut menjadi baik. Wa bi fasadihi yufsidu kullu shay'. Dan kalau hati itu rusak, maka segalanya rusak. Wa salahul qalbi, baiknya hati, bi an yakuna saliman laisa fihi illa mahabbatullah. Hati tersebut hati yang bersih, yaitu isinya kecintaan kepada Allah atau mahabbatu ma yuhibbuhullah, cinta kepada apa yang Allah cintai. Wa khasyatullah, takut kepada Allah. Maka ini baiknya hati. Ini baiknya hati. Dan faedah berikutnya, fil hadisi dalilun ala anna salahil batin yastalzimu salahil dhahir. Hadis ini dalil baiknya batin kita, maka ini melazimkan baiknya dhahir kita. Wa anna fasadad dhahir dalilun ala fasadil batin. Ini penting. Rusaknya dhahir menunjukkan rusaknya hati seseorang. Maka tidak tepat kalau orang beralasan, misalkan saya tidak berjilbab tapi masih lebih baik dibandingkan si fulanah yang berjilbab tapi dia suka gibahi orang lain. Maka kita katakan gibah dosa besar, tapi enggak berjilbab juga dosa. Maka yang terbaik seorang dia kerjakan, dia memakai jilbab yang syar'i dan dia tahan lisannya dari gibah. Karena apa? Baiknya hati seseorang ditunjukkan dengan baiknya zahir dia. Maka wanita yang tidak berjilbab berarti menunjukkan atau tidak menutup auratnya, menunjukkan hatinya bermasalah. Menunjukkan hatinya bermasalah. Karena fasadud dhahir dalilun ala fasadil batin. Rusaknya dhahir itu menunjukkan rusaknya batin seseorang. Ini menunjukkan rusaknya batin seseorang. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini dan yang terakhir yang kita sampaikan dalam kajian kita sore hari ini, anna min turukil bayan wa wasailil idah darbul amthal. Di antara cara menjelaskan atau wasilah untuk menjelaskan adalah membuat permisalan, analogi. Yaitu tasbihul ma'qul bil mahsus. Menyamakan sesuatu yang dia makul bisa dipikirkan dengan sesuatu yang bisa diindra, supaya itu ini bisa difahami, difahami. Jadi Nabi SAW beliau sebutkan orang yang dia bermudah-mudahan dalam perkara syubhat seperti orang yang menggembala hewan gembalanya di sekitar daerah terlarang. Sehingga hampir-hampir dia hewan gembalaannya masuk daerah terlarang. Seolah-olah kalau orang dia dekat dengan sesuatu yang syubhat, hampir-hampir masuk kepada yang haram. Maka sehingga ini Nabi SAW itu inginkan seorang dia menjaga diri dari hal ini. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita sore hari ini terkait yaitu hadis terakhir dalam bab al-birru wasilah dan hadis pertama dalam bab az-zuhdu wal wara'. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, demikian juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sehingga ilmu tersebut benar-benar menjadi ilmu yang yaitu hujjatun lana, jadi hujjah untuk kita, penolong untuk kita, bukan hujjatun alaina, bukan bumerang bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan, sampaikan dulu, silakan.
Iya, silakan Ibu. Jadi ada pertanyaan, ada orang yang dia misalkan tidak mampu, sering minta tolong kepada kita. Minta tolong apa ini, Bu? Utang gitu. Minta uang, minta statusnya minta atau utang? Nah, iya, statusnya minta atau utang ini? Kalau statusnya hutang, kemudian kita berikan syarat, saya akan hutangi kepadamu, tapi dengan syarat bantu nyuci piring, ini nggak boleh. Karena ini kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap transaksi hutang piutang yang mendatangkan manfaat maka riba. Tapi kalau statusnya dikasih, ya nggak apa-apa. Maka saya tanya, ini ibu ini status yang ngutangi dia, yang dia nanti wajib bayar, plus nyuci piring, ya kan? Atau ya kita kasih uang, tapi nanti apa? Syaratnya nyuci piring. Seperti kita pekerjakan dia, gitu kan? Yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Oh, yang kedua nggak apa-apa. Kalau yang pertama nggak boleh. Kita ngutangi sesuatu tapi syarat. Saya utangi uang 1 juta, tapi ini piring saya belum dicuci, cuci dulu ya. Nanti baru saya kasih uang 1 juta. Ini nggak boleh. Ini kullu qardin jarra manfaat. Tapi kalau kamu sering minta kepada saya dan ini statusnya adalah pemberian, tapi nyuci piring dong, nggak apa-apa. Karena ini status yang kita adalah memberi, bukan menghutangi. Karena konsekuensinya berbeda. Kalau memberi ya sudah. Tapi kalau menghutangi ada kewajiban bagi dia untuk melunasi hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu ya? Jelas ini ya? Ya. Ada lagi? Iya, silakan. Menghadiri apa Ibu? Meninggalnya. Di mana tempatnya Ibu? Di rumah. Iya, jadi terkait dengan menghadiri pernikahan non-muslim, maka hukumnya tidak mengapa selama di sana tidak terdapat sesuatu yang memang bertentangan dengan syariat. Demikian juga terkait dengan hukum menghadiri atau takziah kepada non-muslim, maka dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan lil maslahah apabila terdapat maslahah. Dan wallahu a'lam bishawab, kalau nggak salah ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila itu terdapat maslahat, misalkan tetangga kita non muslim meninggal dunia, boleh nggak kita takziah kepadanya? Boleh apabila ada maslahat. Misalkan supaya dia kita berharap masuk Islam, atau dia biasa ganggu kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian supaya kita terhindar dari gangguannya, insya Allah tidak mengapa. Kalau ada alasan yang kuat tadi. Tapi kalau nggak ada alasan yang seperti tadi, maka sebaiknya tidak perlu takziah kepadanya. Ada lagi? Cukup? Hah? Iya, silakan. Hah? Mendoakan. Mm-mm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait pertanyaan yang pertama, hukum menerima sesuatu dari pekerjaan kita, maka dilihat. Contoh yang tadi disebutkan, seorang guru, dia menerima hadiah dari wali muridnya, maka dalam hal ini dirinci. Apabila sebelum dia menjadi guru atau sebelumnya sudah sering dalam hal ini saling menukar hadiah. Terkadang dia berikan hadiah kepada orang tersebut, terkadang juga dia yang memberikan. Jadi guru ini terkadang memberikan hadiah kepada wali murid tadi, wali murid juga memberikan hadiah kepadanya, meskipun sebelumnya nggak ada hubungan sama sekali guru dengan wali murid ini, maka hukumnya tidak mengapa. Akan tetapi apabila pemberian hadiah ini, pemberian hadiah wali murid kepada guru, ini terjadi hanya searah, biasanya dari wali murid ke guru, dan bahkan diindikasikan pada momen-momen tertentu, ya kan? Apalagi beri hadiahnya sebelum PTS, sebelum PAS, ya kan? Maka ini hukumnya haram. Maka ini hukumnya diharamkan, dan ini bisa mati termasuk suap, ya, termasuk suap. Maka kaidahnya orang yang dia bekerja dan sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya, maka tidak boleh dia mengambil, yaitu mengambil gaji dari tambahan itu. Maka guru sudah digaji, tugas dia seperti itu. Maka kalau dia dapat tambahan dari wali muridnya terkait pekerjaannya tadi, maka ditolak. Maka ditolak. Dan ini juga yang disebutkan oleh Dr. Irwan di Tirmidzi, hafizahullah ta'ala. Dan yang kedua apa tadi? Apakah yang subhat ini dekat kepada yang haram? Iya. Jadi perkara yang subhat itu dekat kepada yang haram, sehingga Nabi katakan karra'iyat haulal khimah. Jadi kalau orang dia tidak menahan diri dari yang subhat, maka seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya haulal khimah, di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir masuk ke daerah larangan tersebut. Terus gimana cara yang mudah untuk membedakan sesuatu ini subhat atau tidak? Maka dalam hal ini dilihat subhat dalam perkara apa. Kalau dalam perkara ibadah misalkan, ini ada dalilnya enggak ya? Kalau perkara yang aneh-aneh, ya kan, sesuatu yang dianggap sunnah, ada enggak ini kan, sholat demikian, puasa atau zikir 1000 kali, faedahnya demikian. Kita enggak tahu, ini subhat untuk kita dalam masalah ibadah. Maka enggak usah dikerjakan, karena bahwasanya al-aslu fil ibadah mamnu. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkan. Adapun dalam perkara-perkara yang muamalah, maka asalnya boleh memang sampai terdapat dalil yang melarang. Akan tapi ingat, misalkan orang dia yang sering dicontohkan oleh sebagian para asatidzah atau sebagian ulama, bahwasanya misalkan ada suatu daerah, suatu pasar itu terkenal dia menjual daging kambing, daging sapi, daging babi, atau daging hewan-hewan yang haram dikonsumsi di pasar tersebut. Dan kita pembeli tidak bisa membedakan ini, mana daging babi, daging sapi, dan daging kambing. Nah, kita butuh beli, jangan beli di pasar tersebut, subhat itu untuk kita. Maka ini dilihat cara membedakannya tadi, ini subhat dalam masalah apa. Kalau dalam masalah ibadah, maka kalau kita memang sesuatu yang kita anggap aneh, kita nggak tahu dalilnya, dan nggak mungkin bagi kita bertanya, ya udah nggak usah kita lakukan. Kecuali yang benar-benar wajib ya, sholat 5 waktu nggak mau lakukan subhat, ya nggak boleh. Ini sholat 5 waktu jelas kewajiban, ya, jelas kewajiban. Puasa Ramadan juga kewajiban, ya. Tapi sesuatu yang aneh kita nggak tahu, maka mending tinggalkan sampai nampak jelas bagi kita, oh ini ada dalilnya. Demikian kurang lebih wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bahas dalam kajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi